Hai beauties, welcome back to Pony Bio Channel. Video kali ini kita berdua mau sharing ke kalian tentang jerawat. Kalau ngomongin masalah jerawat nih Tam, sebenarnya jerawat itu gimana sih prosesnya sampai dia tuh bisa keluar di kulit kita, bahkan yang nggak acne prone sekalipun kayak gitu loh. Emang ya Kak, itu banyak banget yang nanya gimana sih proses terbentuknya si jerawat itu. Dan sesuai sama research yang udah aku baca nih ya Kak, jadi di dalam pori-pori kulit kita nih, baik perempuan ataupun laki-laki, itu ada yang namanya kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak ini tugas dan fungsinya secara alami mengeluarkan minyak untuk melembabkan kulit kita, Kak. Nah, tapi pada kasus yang berkulit Yang kulitnya berjerawat gitu, si produksi minyaknya ini tuh banyak banget. Oh, jadi dia dikeluarin secara berlebihan gitu Iya, ya? secara berlebihan. Sehingga ketika dia itu mau keluar melalui pori-pori kulit nih Kak, dia itu kayak ngebawa kan kotoran, sel kulit mati, kayak bakteri penyebab jerawat juga, sehingga akhirnya itu tuh nyebabin si calon jerawat itu tadi. Nah, selain di muka, jerawat bisa nih muncul di macam-macam kulit juga berarti kan? Bisa Kak, jerawat itu nggak hanya cuma di muka, dia itu biasanya suka ada di dada bagian atas, punggung. Pernah kan tuh ada tuh yang namanya kayak jerawat punggung gitu kan. Iya bener. Nah, sebenarnya faktor-faktornya itu kan ada banyak nih Tami. Kemarin Banyak aku juga sempat banget baca-baca gitu kan. Faktor-faktor yang bisa nyebabin jerawat itu ternyata cuma dibagi dua. Yang pertama itu internal, yang kedua eksternal. Nah, ini kita bahas yang internal dulu ya, gitu kan. Kalau jerawat secara internal itu nggak lain dan nggak bukan masalah hormon. Ternyata faktor hormonal ini tuh disebabkan karena ketidakseimbangan hormon yang di dalam tubuh kita gitu. Salah satu hormon ini tuh namanya hormon androgen. Jadi hormon androgen ini tuh kalau dia nggak stabil, dia tuh bisa memicu produksi minyak kita tuh secara berlebih kayak gitu. Oh, jadi seperti yang udah aku bilang ya, kalau misalnya produksi minyak berlebih, otomatis kulit di wajah kita ini dengan bakteri penyebab jerawat. Nah, disitulah timbulnya si jerawat. Gitu. Nah, selain faktor hormonal nih, ada faktor lagi nih Kak, yaitu stres. Tapi bener nggak sih stres itu nimbulin jerawat baru? Kalau yang aku baca sih dia kayak masih pro kontra gitu kan. Nah, bener banget. Sesuai sama research yang udah aku lakuin nih Kak, ternyata stres itu tidak menimbulkan jerawat baru, tetapi gimana tuh? Si stres ini memicu kulit yang sudah berjerawat menjadi lebih parah, menjadi memperburuk keadaan kulit. Kenapa? Karena biasanya nih kalau misalnya orang itu mengalami stres, dia tuh suka lupa makan, ngelamun, terus dia tuh suka begadang, otomatis pola tidurnya berkurang. Pola makannya tuh juga nggak teratur juga kan bener. Kalau lagi stres. Nah, efek dari stres itulah yang nyebabin kulit kita ini akhirnya bereaksi sehingga makin lebih buruk. Jadi stres itu bukan menyebabkan jerawat baru, melainkan dia memperburuk kondisi jerawat. Terus buat kalian yang pernah punya pengalaman tentang stres ini, kalian juga bisa nih share sama kita. Kadang kan kalian juga ngerasa bahwa perasaan udah nyuci bersih deh, tapi kok masih muncul. Nah, bisa jadi secara psikologis memang kebetulan kalian itu lagi mengalami stres. Kalian bisa curhat tuh sama kita di kolom kita komentar nih. Nah, karena udah ada faktor internal, pastinya ada faktor eksternal dong, Tam. Faktor eksternal yang pertama adalah kita ngebahas tentang polusi. Risiko tinggal di ibu kota nih Kak, pasti dari pagi, siang, sore yang namanya kotoran, debu itu pasti banyak banget masuk ke dalam tubuh kita. Jadi secara langsung si polusi ini kan kena kulit kita, otomatis bercampur dengan minyak di wajah, bercampur dengan kotoran, debu dan lain-lain yang bisa menyumbat si pori-pori. Nah, sekarang yang kedua nih Tam, apa lagi tuh? Pakai make up. Ya nggak sih? Iya, bener banget. Siapa sih yang nggak suka pakai make up di sini? BB cream, CC cream. Kenapa make up ini bisa nyebabin jerawat? Karena tanpa kita sadari nih, Rizka, sesuai sama riset yang udah aku baca, make up itu pasti kan ada kandungan-kandungan yang memang di kulit kita ini ternyata bisa memicu dan menimbulkan jerawat. Salah satunya yaitu biasanya kandungan silika pada primer make up, ya nggak sih? Karena
fungsi primer itu sendiri itu kan Buat menutup nutupin, pori-pori. iya. Makanya dari itu gunanya double cleansing setelah bermakeup itu penting banget, yaitu agar si zat Yang makeup ada di ini makeup itu yang udah masuk ke kulit kita itu bisa keluar. dan bersihnya itu maksimal. Jadi nggak menyumbat pori-pori juga lagi dan nggak bikin masalah baru yaitu si jerawat. Nah, selain makeup nih Kak, selain kandungannya juga, kalian juga pasti pernah dong kalau misalnya makeup itu make alat makeup seperti brush atau enggak beauty blender. Iya. Nah, ternyata si tools makeup ini bisa mengakibatkan jerawat kalau kalian nggak rutin ngebersihinnya. Iya, jadi si brush sama si beauty blender itu kan abis kita pakai biasa kita langsung taruh gitu kan. Taruh terus kita juga nggak tahu dipakai sama siapa Iya. lagi, kadang sama Atau- adek gitu iya. kan gitu. Atau di dalam ruangan itu kan juga banyak debu, bakteri juga. Makanya kita sarankan juga kalian untuk rajin membersihkan peralatan-peralatan makeup kayak beauty blender, brush, semuanya itu minimal sebulan 2 kali. Tergantung juga ya, tapi dari penggunaan kalian sendiri. Kalau misalnya kalian penggunaannya itu setiap hari, ya berarti harusnya dicuci. Nah Tam, kalau dari kamu sendiri nih, ada tips nggak sih buat gimana sih cara milih makeup biar nggak salah pilih terus bisa nimbulin jerawat? Ada dong Apa aja pastinya. Diutamain kalian sebelum yang namanya membeli makeup, kalian coba lihat dulu deh komposisinya apa, ingredientnya, kandungannya apa. Kalau memang misalnya ternyata kulit kalian itu sensitif dengan bahan-bahan yang kayak tadi aku sebutin silika itu, nah kalian gunain makeup yang water base, yaitu lebih cair, lebih ringan ringan gitu ya. dan banyak kandungan airnya dibanding yang kayak padat yang terlalu thick. Kandungan lainnya juga, aku mungkin bisa kasih tips juga ke kalian, pilihlah makeup yang tidak ada pewanginya. Iya, Kayak biasanya fragrance. non fragrance atau enggak non comedogenic. Kenapa? Karena dia otomatis kalau misalnya produknya itu tertulis non comedogenic, dia pasti sudah memiliki kandungan yang tidak menyumbat pori-pori. Nah, habis kita tahu faktor-faktor penyebab jerawatnya nih Tam, aku juga pengen tahu nih sebenarnya jenis-jenis jerawat itu kan ada banyak banget kan. Iya. Nah, itu apa aja tuh? Katanya kan ada yang jerawat karena peradangan, ada juga yang nggak meradang kayak gitu. Oke, bener banget. Jadi sebenarnya jerawat itu terbagi menjadi 2. Jerawat yang tidak mengalami peradangan yaitu non-inflamasi dan jerawat yang mengalami peradangan yaitu inflamasi. Kategori jerawat yang tidak mengalami peradangan yaitu blackhead dan whitehead. Itu sering banget kan kita tuh ngalamin yang namanya whitehead dan blackhead. Itu gengges banget sih, sumpah itu kesel. Si blackhead ini sebutan untuk komedo hitam. Dia letaknya itu di luar ya. Biasanya di daerah hidung. Terus dia itu kenapa sih bisa berwarna hitam Kak? Karena dia itu udah terkontaminasi dengan udara luar, karena kan dia termasuk jenis komedo terbuka gitu kan. Beda dengan si whitehead. Kalau whitehead dia letaknya ada di dalam permukaan kulit. Jadi kayak itu loh yang suka muncul-muncul beruntul-beruntul. Iya kayak peripilan apa ya? Pasti muncul kayak kecil-kecil, tapi itu ketutup lapisan lagi gitu kan. Masih ada si lapisan kulitnya. Terus nih jenis-jenis jerawat yang termasuk ke jerawat meradang atau jerawat inflamasi, itu yang pertama tuh ada papul. Nah si papul ini tuh bisa terbentuk karena si blackhead sama whitehead yang di kulit kita tadi tuh nggak langsung kita bersihin Tam. Jadi dia tuh numpuk sehingga dia tuh bisa ngebentuk benjolan dan warnanya merah kayak gitu. Nah, jenis jerawat yang mengalami peradangan kedua yaitu pustul. Pustul itu terjadi karena si jerawat papul tadi itu enggak diobatin. Dia lebih lama meradangnya sehingga muncullah itu di tengah-tengah yang namanya tuh putih-putih itu loh, itu namanya putih-putih itu. di atas. Nah, pernah kan ngalamin yang kayak gitu doh pasti. Nah, putih-putihnya itu adalah nanah. Wow. Dan kenapa bisa terbentuknya nanah? Karena ketika jerawat si papul itu yang masih merah-merah itu nggak segera kita obatin. Jadi tuh sel darah putih di tubuh kita tuh melawan si bakteri penyebab jerawat ini nih Kak. Sehingga si sel darah putih itu dia berkembang dan akhirnya putih-putihnya itu dia memakan si bakteri penyebab jerawat. Makanya dari itu kalau memang udah ada jerawat
papul yang masih kecil merah-merah, kita harus cepet-cepet obatin biar nggak makin parah. Gitu. Terus yang ketiga nih, jerawat yang mengalami peradangan itu ada namanya nodul. Iya, betul. Nah, si nodul ini bentuknya hampir sama kayak si pustul itu tadi, yang besar dan putih, cuman si nodul ini bentuknya lebih besar. Nah, jerawat nodul ini termasuk jerawat yang cukup serius dan penanganannya juga harus benar. Karena kerusakan yang disebabkan jerawat nodul ini itu tuh sampai masuk ke dalam kulit kita yang paling dalam gitu, Tam. Oke. Bahkan dia tuh bisa ninggalin bekas yang bisa bener-bener kelihatan di permukaan kulit kita, bisa sampai berarti kayak, yang udah parah ya, gitu sampai kayak bopeng gitu. Oke. Nanti kita juga akan ngebahas tuh bekas-bekas jerawat itu, ya nggak sih? Iya, benar banget. Nah, yang terakhir ada jerawat kistik atau jerawat batu yang emang gede banget. Kalian pasti pernah dong kayak ngalamin benjolan dan kalau disentuh itu tuh sakit banget. Itu termasuk kategori jerawat kistik. Jerawat kistik ini juga sama dengan jerawat nodul. Dia itu sudah mengalami kerusakan pada bagian dalam kulit yang cukup parah ya. Jadi harus penanganannya pun juga cukup serius. Kalau misalnya kita saranin sih mungkin bisa ke dokter atau enggak dengan ahlinya ya. Nah, habis ngomongin jenis-jenis jerawat nih, pasti kan juga kalian penasaran gimana sih cara nyegah jerawatnya. Oh iya, tentu. Itu hal penting juga ya buat kita untuk gimana sih cara mencegah biar nggak terjadinya jerawat terus yang datang terus tiap hari, tiap bulan gitu kan. Dan karena itu, kan kita lebih baik mencegah nih sebenarnya daripada mengobati. Nah, mau tahu kan apa aja tuh yang harus kita perhatiin untuk mencegah jerawat? Ada beberapa cara yang bisa kita lakuin untuk mencegah jerawat. Nah, yang pertama nih itu kita harus banget rajin buat cuci muka biar nggak timbul masalah jerawat di kulit. Betul. Setidaknya sehari yang aku udah bilang tadi minimal 2 kali mencuci muka. Tapi balik lagi ya, kalau memang aktivitas kalian itu dalam satu hari itu padat banget, kayak misalnya olahraga, pokoknya ya kalian sebisa mungkin setelah melakukan itu kalian harus cuci muka dan pilihlah facial wash yang memang kandungannya itu juga aman dan tidak memicu untuk timbulnya jerawat. Iya. Nah, terus yang kedua, hindari menggosok muka secara berlebihan kayak gitu. Misal kayak kita lagi nge-scrub gitu kan, itu jangan gosok secara kenceng gitu. Selain scrubbing dengan facial scrub, tentunya pastikan kalian tuh kalau cuci muka dan ngeringinnya itu biasanya pakai anduk. Nah, ini juga penting banget, jangan pakai anduk tuh digosok kayak gitu. Ya nggak sih, yang sampai kayak pengen kering gitu kan. Tapi cukup di tap-tap aja di muka, dan itu karena apa? Meminimalisir iritasi kulit, apalagi buat yang kulitnya itu sensitif. Kalau misalnya kulit kalian sensitif, kalian gosok-gosok kayak gitu dan kondisi-kondisi kalian tuh kulitnya sedang berjerawat, itu malah makin memperburuk. Maka dari itu kita harus bisa mencegahnya dengan hal-hal yang seperti itu. Yang ketiga yaitu jaga kondisi rambut kita. Jadi kan kita tuh kadang suka nggak sadar nih kalau kondisi rambut itu bisa mempengaruhi jerawat. Kalau misalnya setiap hari kita aktivitas kayak naik kendaraan bermotor yang akhirnya nyebabin rambut itu lepek, dan akhirnya minyak di rambut itu bisa ke muka kita dan menyebabkan kena kotoran di muka kita, itu bisa banget nyebabin jerawat. Maka dari itu jagalah kebersihan rambut, karena kalau misalnya rambut kalian itu dicuci secara rutin ya, itu bisa mengurangi kontrol minyak berlebih di dalam kulit kita. Gitu. Jadi dihilangin dulu nih rasa malasnya. Kalau misal biasanya kan ada schedule alarm nih, kayak aku nih 2 hari sekali harus cuci rambut, tapi kalau dalam 1 hari rambut aku tuh udah lepek, udah kotor, itu aku juga harus cuci rambut biar nggak nimbulin masalah lain di muka aku juga kayak gitu. Nah, yang keempat nih Rizka, yang nggak kalah pentingnya, kita harus menjaga kelembapan kulit kita. Maka dari itu pentingnya memakai moisturizer. Kenapa? Karena kalau misalnya kulit kita itu kelembapannya itu seimbang, otomatis kan nggak berminyak, nggak kering. Jadi kita juga harus pintar-pintar milih moisturizer mana ya yang cocok sama kulit kita. Kalau misalnya moisturizernya udah oke, otomatis kita bisa mencegah timbulnya jerawat. Terus yang gak kalah penting juga nih Tami, yang kelima itu kita mesti jaga kulit kita dari paparan sinar matahari. Oh iya, itu makanya kita pentingnya penggunaan sunscreen di skincare rutin. Soalnya kalau kita berlama-lama di outdoor nih ya, di lingkungan luar, kita otomatis terpapar sinar matahari, ada UVA, UVB, itu tuh bisa banget nimbulin kulit kita menjadi kayak kering gitu kan. Terus otomatis kalau misalnya kulit kita merasa kayak kering, kebakar sinar matahari terus, otomatis tubuh mengeluarkan
memproduksi kelenjar minyak tuh secara berlebih lagi. Kalau misalnya udah produksi minyak berlebih lagi, ya otomatis bakal nyumbat pori-pori dan timbul jerawat lagi gitu. Dan yang terakhir nih, ini penting banget nih. Pencegahan yang paling utama adalah biasakan untuk hidup sehat. Mulai dari makanan sehat, banyak minum air putih, dan yang pastinya olahraga juga secara teratur. Nah, emang ya agak-agak susah gampang sih nerapin hidup sehat ini karena kita banyak cobaan-cobaan banget ya Kak, kayak misalnya banyak jajan sembarangan. Jadi sebenarnya itu dikurang-kurangin dulu agar apa? Biar kita tuh terbiasa untuk hidup sehat. Beauties, abis kalian nonton video ini, kita sih berharap kalian lebih concern lagi, lebih aware lagi sama kondisi kulit kita. Kalaupun misal timbul jerawat, sebisa mungkin tuh harus langsung diobatin. Nah, buat kamu yang belum mengalami jerawat yang parah banget atau masih kategori ya masih jerawat ringan atau ya masih oke lah, kalian bisa menjaga kondisi kulit kalian sedini mungkin dengan cara menerapkan pola hidup yang sehat tadi. Tapi buat kalian yang kulitnya sudah berjerawat, jangan berkecil hati. Kalian bisa menghilangkan jerawat itu dengan cara pemilihan obat yang tepat. Diperhatikan juga kandungannya apa, karena kandungan itulah yang akan berperan penting untuk menyembuhkan jerawat. So Beauty, segini aja sharing kita kali ini tentang jerawat. Semoga bisa ngebantu dan bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian punya pengalaman yang tentang seputar jerawat dan kondisi kulit kalian, kalian juga bisa juga komentar share di bawah ini. Siapa tahu kita bisa saling bertukar pengalaman ya. Gitu. Oke, terima kasih Beauties. Udah nonton video kita dan see you on the next video. Bye. Bye-bye.